Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Sesuai dengan penamaannya, berarti katekismus ini berasal dari Heidelberg di wilayah Palatinate, di sebuah negara bagian di Jerman Selatan. Heidelberg sebagai ibu kota dari tahun 1231 sampai 1720 sangat dikenal karena keindahannya terletak di kaki perbukitan Königstuhl dan di tepian Swabian Sungai Neckar. Dan pada tahun 1346 didirikanlah universitas di sana. Pada masa itu terjadi pergumulan keagamaan yang intens antara Roma Katolik, kaum Lutheran, dan kelompok Reform. Di Jermanlah gerakan reformasi dimulai dengan penempelan 95 dalil oleh Martin Luther di pintu gereja orang-orang kudus di Wittenberg pada 31 Oktober 1517 untuk melawan ajaran Roma Katolik. Perlawanan Luther terjadi antara 1517 sampai 1521 dengan menolak perdagangan surat pengampunan dosa dan kerja kerasnya dari Wittenberg untuk menyebarluaskan gerakan reformasi ke seluruh Jerman. Karena itu, tercatat bahwa ia pernah melakukan kunjungan singkat ke Heidelberg pada tahun 1518 dalam rangka mensosialisasikan tesisnya, walaupun gerakan reformasi belum memanas di sana. Sesudah kematian Luther pada tahun 1546, reformasi mulai diperkenalkan di bawah Elektor Frederick II yang dikejutkan dengan nyanyian massa "Es ist das Heil uns kommen Herr". Sekarang bagi kita keselamatan itu sudah datang. Pada suatu perayaan di gereja utama Heidelberg di hari Minggu 20 Desember 1545. Frederick II melakukan 2 kali pemanggilan terhadap Melanchthon, penerus Luther yang berasal dari Palatinate, untuk suatu jabatan guru besar teologi di Heidelberg. Lalu dia bertindak sebagai kepala penasehat dan penolong dengan suatu kunjungan pribadi pada tahun 1557 untuk menata ulang universitas dengan dasar evangelical di bawah Otto Henry 1556 sampai 1559. Makanya Otto Henry disebut sebagai reformator dari Palatinate, sebab ia yang menjadikan Lutheranisme mencapai kemajuannya dengan sebuah credo Augustana Variata. Namun, pengikut Lutheran yang ultra kanan tidak bisa menerima pandangan Otto Henry berkenaan dengan perjamuan kudus tentang kehadiran tubuh materi Tuhan, sehingga mereka membuat credo tandingan Augustana Invariata, bahwa tubuh materi tidak berubah, sebab itu hadir dalam perjamuan. Ingat teori konsubstansiasi. Maka pecahlah kekacauan yang hebat di Palatinate, secara khusus di Heidelberg, karena pertentangan antara kelompok Lutheran garis keras di bawah kepemimpinan Tilman Husius sebagai ketua bidang teologi di Heidelberg dengan pengikut pandangan Zwinglian dan kaum Calvinis. Selama masa pergolakan ini,
Frederick III terpilih menjadi elektor Palatinate pada tahun 1559 dengan kewenangan penuh. Usaha awalnya untuk meredakan ketegangan itu adalah mengadakan rekonsiliasi semua kelompok, dan ia meminta nasihat Melanchthon bagaimana memoderasi dan mengajak perdamaian berdasarkan ajaran Alkitab, serta mengingatkan mereka akan bahaya ekstremisme terhadap masalah perjamuan. Ia berhasil menyingkirkan para gembong penganut konsubstansiasi dan menerapkan ajaran Melanchthon tentang perjamuan sebagai yang sah. Kesetiaannya memegang teguh pengakuan Augsburg menyatakan komitmennya pada Luteranisme dengan menyatakan kepercayaan Alkitabiah, the biblical faith, sekalipun ia tidak pernah menyebut dirinya adalah seorang Calvinis. Namun, konsep perjamuan Melanchthon sebenarnya adalah Calvinis, dan ia juga menyetujui pengakuan Helvetik kedua dari Henry Bullinger tahun 1566 yang adalah Calvinis generasi kedua. Usaha kedua untuk memperkuat dan menstabilkan keadaan negara bagiannya, Frederick III dengan bijaksana menunjuk dan memerintahkan kepada dua teolog muda generasi kedua penganut reform yang sangat berbakat, yaitu Zacharias Ursinus dan Caspar Olevianus, untuk menyusun katekismus sesuai dengan ajaran Alkitab yang akan dipergunakan di gereja-gereja dan sekolah-sekolah di Palatinate. Memang, jika dibandingkan dengan para pendahulunya, Frederick III mengerjakan sesuatu yang lebih bagi institusi pendidikan. Karena perannya yang penting dalam penerbitan katekismus, maka ia dapat disebut sebagai Bapa Katekismus Heidelberg. Komitmennya terhadap katekismus tidak diragukan lagi, sehingga ia merupakan pangeran Jerman pertama yang menerima dan mengakui pengakuan iman reform. Terbukti ketika katekismus ini diterbitkan dan diedarkan, terjadilah perlawanan dari Roma Katolik dan kaum Lutheran garis keras, bahkan sampai Kaisar Jerman bertindak pada tahun 1566 untuk mempertanyakan kesetiaannya pada perjanjian di Augsburg. Maka ia rela kehilangan mahkotanya daripada menyangkal nurani terhadap ajaran katekismus yang dipeloporinya. Pemilihan atas Ursinus dan Olevianus dalam penyusunan katekismus merupakan kejelian dari Frederick III, sebab keduanya menjalin relasi yang kuat dalam pembelajaran dengan para tokoh reform seperti Calvin, Bullinger, Beza, baik di Genoa maupun di Zurich. Selain itu, pada masa itu telah dipenuhi oleh kekayaan literatur katekismus dan kredo, baik dari kaum Lutheran maupun Reform. Ditambah dengan pengalaman pelayanan mereka, di mana Ursinus adalah seorang pengajar yang tangguh, sedangkan Olevianus adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Maka, hasil penyusunan katekismus Heidelberg memiliki karakteristik yang tersendiri dan unik. Karenanya, pada Desember 1562, konsep naskah katekismus diselesaikan dan diajukan oleh Frederick kepada Sinode Pengawasan dari negara bagian Palatinate di Heidelberg untuk mendapatkan persetujuan. Katekismus ini akhirnya pada tanggal 19 Januari 1563 diterbitkan untuk pertama kalinya dalam bahasa Jerman di bawah otoritas pemerintahan yang ada di sana. Melalui komitmen semua pihak, baik pemerintah, gereja, dan sekolah, maka katekismus ini berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah negara bagian Palatinate. Pada November 1563, aturan gereja reform di sana
menerima dan menetapkan Katekismus Heidelberg sebagai yang otoritatif untuk diajarkan dan dikotbahkan. Lebih dari itu, seluruh pendidikan, baik di rumah, sekolah, dan universitas di negara bagian ini menggunakannya sebagai bahan utama. Dan tidak ketinggalan pendidikan teologi untuk pelayanan memakainya sebagai pusat ajaran. Tahun-tahun berikutnya, katekismus ini menyebar ke luar Jerman dan diakui oleh banyak gereja-gereja reform yang ada di Eropa. Dengan pembacaan yang teliti terhadap Katekismus Heidelberg, maka akan ditemukan yang pertama, penjiwaan spiritualitas ibadah dan perenungan Kristiani antara simplisitas atau kesederhanaan dan kedalaman, sehingga bisa digunakan untuk mengajar kaum muda dan menyuarakan doktrin bagi orang dewasa. Katekismus ini nadanya bukan hanya pengajaran, namun juga pengakuan atau confess, di mana dia di dalamnya menguraikan kredo rasuli, hukum Taurat, doa Bapa Kami, dan doktrin tentang sakramen perjamuan kudus. Lalu yang kedua, semangat penyatuan dari apa yang para reformator miliki, sehingga dalam katekismus ini memiliki Lutheran inwardness, Melanchthonian clearness, Zwinglian simplicity, and Calvinistic fire. Katekismus ini berisi 129 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan kitab Roma tentang keterhilangan manusia. Pertanyaan ketiga sampai 11, Roma 1 ayat 18 dan Roma 3 ayat yang ke-20. Penebusan manusia, pertanyaan ke-12 sampai 85, Roma 3 ayat 21 sampai Roma 11 ayat 36. Dan pengucapan syukur manusia, pertanyaan ke-86 sampai 129, Roma 12 sampai 16, sehingga dapat diringkaskan bagi spiritualitas Kristen dengan pertobatan, iman, dan kasih. Karenanya katekismus ini bergema sebagai oratorio keagungan keselamatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.